Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dalam program Arus Hayat Voice. Tema kali ini adalah pertentangan dalam hidup orang Kristen. Pembacaan Alkitab diambil dari kitab 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-9. Tetapi, jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu, terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Seluruh kehidupan orang Kristen sebenarnya adalah suatu pertentangan. Dalam kesempatan kali ini, kita akan melihat pertentangan yang terjadi dalam penempuhan hidup orang Kristen. Semakin banyak pertentangan yang dialami oleh orang Kristen, sebenarnya semakin banyak berkat yang ia terima. Semakin banyak pertentangan yang ia dapatkan, semakin maju pertumbuhan rohaninya. Ketahuilah, ketika seorang Kristen baru mengikuti Tuhan, keadaan pertentangan tidak banyak. Keadaan lahiriah dan batinia mereka hampir selaras. Misalnya, saat Anda baru beroleh selamat, atau baru mendapatkan kebangunan rohani, membaca Alkitab bagi Anda penuh cita rasa. Berdoa juga ada kekuatan dan terasa nyaman. Bahkan mengherankan sekali, doa-doa orang Kristen yang baru beroleh selamat, seolah sangat mudah mendapatkan jawaban. Sepertinya asal Anda berdoa, pasti ada jawaban. Begitu berdoa, segera didengar. Anda ingin mengalahkan dosa, dunia, kedagingan, dan pencobaan apapun terasa mudah sekali. Akan tetapi, mengherankan sekali setelah lewat sejangka waktu, Anda segera memasuki suatu situasi yang lain. Terasa bahwa keadaan lahiriah dan batinia Anda tidak lagi serasi, melainkan ada pertentangan. Saat itu Anda ingin membaca Alkitab, tetapi merasa tidak berselera. Anda ingin berdoa dengan baik, tetapi tidak ada kekuatan untuk berdoa. Kalaupun berdoa, seolah-olah tidak ada jawaban. Anda ingin datang beribadah, tetapi seolah tidak ada semangat untuk pergi. Kalau ada perkara yang mengganggu, segera memutuskan tidak datang. Ada minat, tetapi tidak ada kekuatan. Demikianlah muncul pertentangan antara yang di luar dengan yang di dalam. Pada saat ini, Allah baru akan memulai langkah yang kedua. Saudara-saudara, dalam tahap yang kedua ini, Allah seolah-olah membiarkan Anda memiliki minat, namun tidak memberi Anda kekuatan. Anda memiliki kemauan untuk menuntut Tuhan, tetapi tidak memiliki kekuatan untuk menuntut Tuhan. Tidak hanya demikian, keadaan yang di luar, yang diaturkan Allah bagi kita, juga seolah-olah bertentangan dengan keadaan yang di dalam batin kita. Anda ingin berdoa, namun hanya ada minat, tidak ada kekuatan. Atau baru saja Anda mulai berdoa, anak Anda sudah mulai ribut dan mengganggu Anda, sehingga membuat Anda tidak bisa berdoa. Hal-hal demikian membuat Anda menyalahkan Allah. Sebenarnya, pengalaman pertentangan ini Tuhan izinkan, supaya kita nampak keadaan diri kita sendiri, nampak manusia lama kita. Di aspek yang lain, tujuan dari pengalaman ini adalah supaya kita dibawa keluar dari emosi kita dan memiliki pengalaman akan Tuhan yang kaya dan limpah. Saudara-saudari, ketahuilah, syarat utama kemajuan rohani seorang Kristen adalah mengenal diri sendiri. Ketika seseorang sedang teguh berdiri, ia tidak mudah mengenal dirinya sendiri. Pada saat Anda jatuh, tersingkaplah keadaan sebenarnya diri Anda. Saat inilah baru Anda mengenal diri Anda sendiri. Seorang saudari bersaksi bahwa ia mengalami banyak kegagalan.
merasa sangat dingin terhadap Tuhan, tawar, kering, dan sangat menderita. Tetapi dipandang dari sudut yang lain, adanya kejatuhan itu menyatakan bahwa ia memang memerlukan kejatuhan itu. Ia memerlukan rasa tawar itu, dan ia memerlukan kemunduran itu. Pada diri orang-orang tertentu, jika tidak ada kejatuhan, ketawaran, kemunduran itu, mereka akan sulit mengenal dirinya sendiri. Sebab itu, kemajuan rohani tidak berada di dalam hal yang lain, tetapi berada di dalam pertentangan rohani. Tanpa pertentangan rohani, tidak ada kemajuan rohani. Saudara-saudari yang terkasih, pengalaman ini memang tidak menyenangkan, namun dapat mendatangkan akibat yang baik. Begitu Anda beberapa kali dibawa Tuhan mengalami ini, Anda akan mutlak dapat hidup di dalam iman. Anda tidak akan hidup di dalam emosi Anda. Pada tahap ini, Anda baru tahu bagaimana Anda menengadah pada Tuhan. Bagaimana Anda tidak bersandar diri sendiri. Dan bagaimana Anda tidak memegahkan diri sendiri. Orang yang pernah menerima pimpinan Tuhan melewati saat-saat pertentangan ini, dia malah akan bermegah atas kekurangannya. Sebaliknya, orang yang tidak pernah dipimpin oleh Tuhan akan bermegah atas kebaikannya. Paulus bermegah atas kelemahannya. Paulus berkata, sampai hari itu ia tetap di dalam kelemahannya. Namun, ia memegahkan kelemahannya itu. Dia berkata, pada saat aku lemah, aku kuat. Pada saat aku lemah, kuasa Tuhan menjadi sempurna. Sebab itu, kelemahan bukanlah sesuatu yang membencikan. Sebenarnya, kelemahan adalah sangat berharga. Kelemahan bukanlah sesuatu yang menakutkan, melainkan kita perlu memegahkan kelemahan kita. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau adalah Allah yang berdaulat atas segala situasi dan perkara. Terima kasih Tuhan, hari ini Kau membawa aku mengenal kemajuan, berkat di dalam pertentangan kehidupan kerohanian kami. Bagaimanapun lemahnya keadaan kami tidak mau takut. Karena Engkau adalah Allah yang setia, menopangku, membimbingku, sehingga aku semakin maju. Hari ini ya Tuhan, aku nampak bahwa di luar Engkau, aku tidak dapat bermegah apa-apa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala kelemahan, menjadi kesempatan bagimu untuk menyatakan kuasa-Mu yang sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai roh kita sekalian. Amin. Demikianlah program Renungan Arus Hayat Voice Note pada hari ini. Dan jika Anda tertarik untuk memiliki voice note tersebut beserta seri-seri sebelumnya, Anda dapat mendownload di website kami di www.pemulihan.or.id atau dapat menghubungi kami via BlackBerry dengan nomor PIN 282554-7F. Tuhan Yesus memberkati kita semua.